Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Angga Saputra, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2026 angkatan 4 dari Politeknik Negeri Samarinda. Video ini menampilkan kegiatan aktualisasi dan habituasi yang berfokus pada pembaruan pedoman SOP dan visual board K3 di bengkel mesin guna mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan tertib. Kegiatan awal dimulai dengan koordinasi dan permohonan izin kepada pimpinan dan pihak terkait untuk melaksanakan pembaruan pedoman SOP dan media visual K3 di bengkel mesin. Dalam kegiatan tersebut, saya mengimplementasikan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Setelah mendapatkan izin, selanjutnya dilakukan identifikasi langsung kondisi bengkel mesin untuk mengetahui kebutuhan nyata terkait pedoman, SOP, serta media visual K3 yang perlu diperbarui. Dalam penyusunan pedoman, perlu dilakukan pengumpulan data melalui diskusi dengan teknisi bengkel, kepala bengkel, teknisi prodi alat berat, serta kunjungan industri ke PT United Tractor Remanufacturing di Balikpapan sebagai referensi penerapan K3 di dunia industri. Berikut ini 7 nilai berakhlak pada kegiatan 1. Lanjut kegiatan kedua, penyusunan data K3. Berdasarkan data yang diperoleh, disusun pedoman K3 yang sistematis, jelas, mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan bengkel. Selanjutnya dilakukan perancangan desain visual board K3 berupa banner, poster, dan stiker yang informatif dan menarik secara visual. Desain yang dibuat tetap merujuk pada Permen nomor 5 tahun 2018 dan ISO 45001. Hasil pedoman dan desain visual kemudian didiskusikan bersama kepala bengkel dan ketua jurusan untuk mendapatkan masukan sebelum difinalisasi dan disahkan. Setelah dilakukan perbaikan dan pengecekan ulang, pedoman K3 kemudian disahkan oleh kepala bengkel. Untuk memperkuat legalitas dan penerapannya, pedoman ini turut disahkan oleh ketua jurusan sebagai bentuk dukungan dan komitmen bersama dalam penerapan budaya K3 di bengkel mesin. Kegiatan pengesahan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan aktualisasi, yaitu akuntabel dalam penetapan pedoman yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, loyal melalui komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan K3. Kegiatan berikutnya adalah proses cetak dan pembuatan frame banner. Proses pembuatan frame kayu dimulai dari pemilihan bahan. Bahan yang kita pilih adalah kayu dengan ukuran 3x3. Kemudian kita potong sesuai dengan ukuran banner yang sudah kita buat. Satu persatu kita rapikan, kita susun. Kemudian kita jadikan satu kesatuan dengan membuat frame kayu secara mandiri agar media dapat terpasang dengan rapi dan lebih kuat. Setelah frame banner dibuat, langkah berikutnya adalah pemasangan banner ke frame. Proses pemasangan dari banner ke frame ini memakan waktu kurang lebih 1-2 hari. Banner sudah selesai dibuat, selanjutnya tinggal proses pemasangan. Sekarang kita masuk ke proses cetak stiker, cetak poster A3, poster A4, kemudian nanti proses laminating. Sanaan agenda 3 mencerminkan nilai berakhlak yaitu akuntabel dalam proses pembuatan media cetak K3 yang rapi dan terukur, bernilai kompeten melalui keterampilan merakit frame banner secara mandiri, serta loyal dalam menunjukkan komitmen mendukung penerapan budaya K3 di bengkel mesin. Saat ini kita berada di bengkel mesin untuk melihat titik-titik layout yang akan dipasang banner sesuai dengan hasil diskusi bersama kepala bengkel. Jadi di bagian depan nanti akan dipasang 2 banner, kemudian di bagian samping dipasang 3, di bagian samping depan itu sekitar 4 banner, kemudian di bagian belakang ada 2 banner. Saya bertemu teknisi untuk berkoordinasi mengenai proses pemasangan banner. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan nanti pemasangan banner ini seperti apa dilakukannya.
Posisinya sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, saya, teknisi, dan kepala bengkel. Pemasangan banner saat ini sudah dilakukan di bagian depan. Ada 2 banner yang akan kita pasang. Di sini saya dibantu oleh 2 mahasiswa dan 1 cleaning service, serta ada 1 teknisi yang akan membantu juga pada kegiatan ini. Jadi kegiatan kolaborasi antara saya dan mahasiswa kemudian teknisi memperkuat nilai-nilai berakhlak pada kegiatan ini. Kegiatan berikutnya adalah pemasangan poster atau stiker APD, SOP, dan hazard. Hazard adalah identifikasi bahaya seperti listrik, tangan terjepit, bahaya mesin berputar, bahaya terpotong, kemudian ini penggunaan APAR. Dan ini adalah APD untuk area pengelasan, melindungi wajah. Dan ini penggunaan APAR di titik yang lain. Dalam proses pemasangan poster APD, SOP, dan stiker hazard, saya dibantu oleh mahasiswa yang menunjukkan antusiasnya yang sangat tinggi terhadap kegiatan ini. Mereka terlibat langsung dengan penuh semangat, mulai dari penentuan titik pemasangan hingga memastikan setiap media terpasang rapi, kuat, dan mudah terlihat. Bahkan hampir seluruh proses pemasangan poster dan stiker dilaksanakan oleh mahasiswa dengan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap keselamatan di lingkungan bengkel. Kegiatan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu kolaboratif melalui kerjasama yang solid antara mahasiswa dan dosen, harmonis dalam terciptanya suasana kebersamaan selama kegiatan, serta berorientasi pelayanan dalam upaya bersama mewujudkan lingkungan bengkel yang aman, tertib, nyaman bagi seluruh pengguna. Seluruh data pedoman K3 kini tersimpan dan dapat diakses dengan mudah hanya melalui 1 sentuhan QR Code. Melalui fitur ini, mahasiswa, teknisi, dan dosen dapat langsung membaca pedoman, SOP, serta informasi keselamatan kerja secara cepat, praktis, tanpa harus mencari dokumen cetak. Inovasi ini memudahkan akses informasi K3 sekaligus mendukung penerapan budaya keselamatan kerja yang lebih modern dan efisien di lingkungan bengkel. Penerapan ini mencerminkan nilai berakhlak, yaitu adaptif dalam pemanfaatan teknologi, kompeten dalam menyediakan informasi tepat guna, serta berorientasi pada pelayanan dalam memberikan kemudahan akses bagi seluruh pengguna bengkel. Berikut 7 poin berakhlak dari kegiatan 4. Kegiatan berikutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi ini diawali dengan pemaparan pedoman K3 yang telah disusun, disertai penjelasan mengenai aturan keselamatan, penggunaan APD, serta pemahaman rambu dan visual K3 yang telah terpasang di bengkel. Mahasiswa diberikan pemahaman langsung tentang pentingnya penerapan K3 saat melaksanakan praktikum. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan pelaksanaan post-tes K3. Soal post-tes K3 disusun berdasarkan materi yang telah dijelaskan dalam pedoman K3 bengkel dengan tingkat kesulitan yang dibagi menjadi 3 level, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Dari pelaksanaan post-test tersebut diperoleh tingkat keberhasilan menjawab soal mencapai 90%, yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap K3 sudah sangat baik. Di bagian akhir, mahasiswa juga diminta memberikan penilaian terhadap pemasangan rambu-rambu K3 di bengkel, dan hasilnya menunjukkan bahwa 80% mahasiswa menilai pemasangan rambu K3 dalam kategori sangat baik. Dan berikut ini pendapat langsung dari mahasiswa. Oke, ini bersama siapa? Bersama Crispian Siu. Kelas semester berapa? Mahasiswa semester 2. Mahasiswa semester 2. Semester 2 di program studinya? Program studi di 4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Oke, sekarang kita depan mesin bubut nih, Chris. Ya kan? Saya perhatikan lagi ngerjain sesuatu tuh. Bikin apa nih, Chris? Kalau bisa kita lihat di sini kita buat project poros bertingkat. Oke, poros bertingkat. Terus apa lagi tuh? Ini dia tingkatnya ada 3. Iya. Pertama itu ada diameter 12. Bikin ya. Bagian paling terkecil. Iya. Dan yang kedua ada diameter 15. Dan yang terakhir itu ada diameter 20. Oke. Terus di depan itu apa? Di depan Radius ya? Ya, radius. Oke. Dalam penggunaan mesin bubut seperti ini, ya kan? Chris, APD-nya apa nih? APD-nya ketika kita melakukan Untuk pengerjaan ini? Yang pertama itu ada kacamata. Kacamata. Iya. Yang kedua itu ada Sepatu safety ya? Sepatu safety. Kemudian baju wear pack ya? Harusnya baju itu cocoknya untuk melakukan suatu pembukutan itu dianjurkan tidak menggunakan lengan panjang. Iya, lebih bagus pakai lengan pendek ya? Lengan pendek lebih aman ya? Kenapa? Khawatirnya apa kalau lengan panjang? Khawatirnya ketika kita melakukan proses pembubutan, ketika kita sedang fokus, kita kan tidak tahu pasti lengannya akan turun. Iya. Dan
akibat yang akan terjadi adalah lengan ini bisa ketarik ke mesin-mesin. Ketarik ya? Tarik. Chris, kalau kita perhatikan ada yang baru di bengkel kita ini. Ada 2 banner, kemudian di sana ada 1 banner. Di sana ujung, kemudian di sebelah sana ada berapa banner juga tambahan. Terus di sini juga ada nih Mas Chris. Ada banner lagi baru 2 di sini, ya kan? Ini banner-banner spanduk tentang K3 semua di sini. Sebelumnya kan kalau ke bengkel sini nggak ada kan? Belum ada. Ini baru ada hari ini ya. Baru ada. Oke. Jadi menurut Chris, adanya banner spanduk K3 ini bagaimana? Jadi kalau menurut saya adanya rambu-rambu seperti K3 ini itu sangat membantu sekali bagi mahasiswa yang ketika melakukan pengerjaan bubut dan lain sebagainya, mereka bisa memperhatikan ada rambu-rambu K3 tentang safety yang digunakan saat melakukan proses pengerjaan. Jadi rambu-rambu ini sangat membantu lah untuk mahasiswa yang kurang kesadaran dirinya ketika melakukan sebuah proses pengerjaan. Jadi kalau sering lihat kayak gini kita otomatis tertanam ya? Iya, tertanam. Iya. Jadi kita lebih perhatikan lagi safety-nya ya. Gitu. Jadi sangat bermanfaat dengan adanya banner baru ini ya. Iya. Oke Mas Chris, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi Mas. Oke, makasih untuk waktunya. Jadi hari ini kita kan sudah selesai dalam pemasangan rambu-rambu K3 bannernya ini sudah jadi. Ini kita pendapatnya dari Mas Arif gimana nih pelaku teknisi di sini sudah adanya banner K3 yang dipasang. Oke, mohon maaf di sini suara Mas Arif kurang jelas terdengar. Jadi beliau sampaikan bahwa cukup puas dengan adanya pembaruan banner di bengkel mesin. Sudah cukup lama banner yang ada itu tidak diganti dan sekarang dilakukan pembaruan. Ini memberikan semangat baru di bengkel mesin ini. Terima kasih. Untuk teman-teman mahasiswa ya, ingat selalu dalam bekerja harus mengutamakan K3. Dan juga untuk dosen-dosen itu dan selalu mengingatkan ke mahasiswa. Oke, terima kasih Mas untuk waktunya. Oke, thank you. Selamat siang. Jadi hari ini kita bersama Kepala Bengkel Teknik Mesin Produksi, saya bersama Bapak Agus. Pak, kita kemarin sudah masang banner K3 seperti ini. Ada beberapa banner yang sudah dipasang mengenai K3. Nah, menurut Pak Agus selaku kepala bengkel di sini Pak, bagaimana dengan adanya pemasangan banner K3 di bengkel mesin? Sebenarnya cukup bagus lah. Kenapa? Karena dengan adanya banner ini paling enggak anak-anak nanti dalam bekerja bisa mematuhi sesuai dengan apa yang telah dipasang ini ya. Kemudian dalam bekerja sesuai dengan SOP. Anak nanti yang bekerja dengan aman, dengan selamat. Ya, begitu. Karena itu aja. Pak Agus juga menyampaikan bahwa kita setiap pagi akan selalu melakukan briefing mengenai praktikum apa yang akan mereka kerjakan hari ini dan penggunaan APD apa yang harus mereka lengkapi di setiap jenis praktikum yang mereka akan lakukan pada setiap pagi sampai siang hari. Melalui rangkaian kegiatan aktualisasi ini telah tercapai tersusunnya pedoman K3 bengkel yang sistematis, diperbaruinya SOP keselamatan kerja, serta terpasangnya visual board K3 berupa banner, poster, stiker di titik-titik strategis area bengkel. Selain itu, pedoman K3 juga telah disahkan oleh pimpinan dan dapat diakses secara digital melalui QR Code, sehingga memudahkan seluruh pengguna bengkel dalam memperoleh informasi keselamatan kerja. Kebermanfaatan dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa, teknisi, dan dosen terhadap pentingnya penerapan K3, lingkungan bengkel menjadi lebih tertib, informatif, dan aman, serta mendukung terbentuknya budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan di lingkungan bengkel mesin. Semoga kegiatan aktualisasi ini memberikan manfaat yang luas untuk kita semua, terutama pengguna bengkel mesin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falsafah Masyarakat Pasir Olomanin Asobuen Siolondo. Hari esok harus lebih baik dari hari ini.